Gimana? Waktu itu mau baru mati ya. Pak, ya. Wah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'da amma ba'd. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada malam ini kita melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita dari kitab Al-Adabul Mufrad. Dan di malam ini pembahasan kita yaitu dimulai dari hadis yang ke 553 ya. Silahkan Anda lihat di hadis yang ke 553. Hadis yang ke 553 yang berupa hadis mauquf derajatnya hasan. Adapun yang dianggap marfu maka derajatnya dhaif. Artinya yang benar menurut catatan dalam kitab silsilah al-ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah, hadis ini adalah hadis yang mauquf. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, selain beliau menulis hadis ini di dalam kitab Al-Adabul Mufrad, juga beliau meriwayatkan hadis ini di dalam kitab At-Tarikh Al-Kabir juz yang ke-8 halaman 321, dan Al-Imam Al-Kharaiti di dalam kitab Masabiul Akhlaq hadis nomor 5589. Adapun hadis tersebut saya bacakan. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Ali ibn Hijr. Sebagian ulama membacanya Ali ibnu Hujr, bukan Ali ibnu Hijr. Dan itulah yang masyhur, yang terkenal Ali ibnu Hujr. Bahkan Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau membuat satu kitab khusus tentang riwayat Ali ibnu Hujr. Ada kitab khusus. Qala, kata Ali ibnu Hujr, hadatsana Ismail, telah menceritakan kepada kami Ismail. Qala, dia berkata, hadatsani Abu Rawahah, telah menceritakan kepadaku Abu Rawahah, Yazid ibnu Abham ibnu Ayham, anil Haisam ibn Malik At-Ta'i, dari Al-Haisam bin Malik At-Ta'i. Qala, kata Al-Haisam bin Malik At-Ta'i, sami'tu An-Nu'man bin Bashir yaqul,
Aku mendengar Nu'man bin Bashir berkata alal minbari, di atas mimbar, qala, kata beliau, ini dalil yang menunjukkan bahwa di antara ilmu dapat diambil dengan cara atau diambil dari atas mimbar. Dan memang banyak ilmu yang diperoleh dari atas mimbar. Seperti juga yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Selanjutnya, yakni hadis yang akan kita bahas ini adalah perkataan Nu'man bin Bashir di atas mimbar. Kata beliau, inna li syayatani masoliya wa fukhukhan. Sesungguhnya setan mempunyai masolia. Ya. Apa itu masolia? Masolia jam'u mislatin. Mislatin. Bahia as-saraku yustadu bihi. Yaitu perangkap yang didapatkannya sesuatu yang diburu dengannya. Artinya bahwa syaitan itu mempunyai perangkap-perangkap. Mislat dari kata-kata solayasla. Solayasla artinya masuk. Ada dalam Al-Quran, sayasla naron datalahab. Sayasla Abu Lahab akan masuk naron ke dalam neraka. Datalahab yang bergejolak. Kata-kata mislat adalah isim alat. Alat agar orang masuk. Itu namanya perangkap. Maka Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Said bin Ruslan dalam kitab beliau Syarah Al-Adabil Mufrad, beliau mengatakan al-masoliyah jam'u mislatin wa hiya asyaraq yustadu bihi. Yaitu perangkap yang mana ya didapatkan buruan dengannya. Dengan perangkap tersebut. Wa fukhukh dan fukhukh adalah jam'u fakhin, yaitu jamak dari kata-kata fakhun. Fakhun jamaknya fukhukhan. Apa artinya? Wal fakhu alatun yustadu biha. Alat yakni dijaringnya atau didapatkannya buruan. Jadi alat untuk berburu. Itu namanya fukhukhan. Apa maksudnya? Maksudnya setan itu mempunyai masali, yaitu alat untuk berburu, yakni perangkap untuk berburu dan alat untuk berburu. Seperti itu. Kemudian wa inna masaliya as-saytani wa fukhukhuhu al-bataru bi an umillah. Maka sesungguhnya perangkap syaitan atau alat berburu setan adalah al-bataru bi an umillah. Al-bataru bi an umillah. Apa yang dimaksud dengan al-bataru bi an umillah? Syekh Muhammad bin Muhammad As-Salafi beliau mengatakan at-tughyanu inda nikmah. At-tughyan melampaui batas, berlebihan, inda nikmah, ya, pada nikmat. Al-bataru bi an umillah, berlebihan, ya, terhadap nikmat-nikmat Allah. Kemudian wal fakhru bi ata'illah, dan berbangga-bangga dengan pemberian Allah. Yakni
Idia'ul adhamati wasyaraf. Adanya anggapan mendapatkan keagungan dan kemuliaan atau ilah dengan pemberian Allah. Jamaah sekalian, mungkin saya perlu mengingatkan kepada jamaah tentang Allah tabaraka wa ta'ala jika memberikan dunia, ya, maka Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dunia itu liman yuhibbu wa man la yuhibba. Allah tabaraka wa ta'ala memberikan dunia itu kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Saya ulangi ya. Jadi kalau kita ini kaya, itu bukan berarti Allah itu cinta. Jadi bukan ukuran bahwa kalau Allah itu kalau orang itu kaya berarti Allah cinta, kalau orang itu miskin berarti Allah benci, bukan. Ya. Jadi urusan dunia itu tidak terkait dengan apakah Allah tabaraka wa ta'ala mencintai seorang hamba atau tidak, bukan. Tidak terkait dengan itu. Kita bisa melihat yakni beberapa riwayat-riwayat yang sahih tentang masalah ini. Saya ambil contoh, ada hadis riwayat Imam Ahmad, dan ini lapat bagi Imam Ahmad, ya, dalam kitab Mustadnya, Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadraknya, dan Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman, dari Abdullah bin Mas'ud, Syekh Ahmad Muhammad Syakir dalam kitab Umdatul Tafsir, itu mukhtasar dari kitab Tafsir Ibnu Katsir, belum mengatakan isnaduhu sahih. Disebutkan di dalam hadis ini, wa innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi kaya itu bukan berarti orang itu dicintai oleh Allah, tidak. Ada sebagian orang ketika dia kaya, ketika dia rezekinya lancar, berarti dia sedang dicintai oleh Allah, tidak. Wala yu'tid dina illa liman ahabba, dan Allah tidak memberikan agama ketaatan illa liman ahabba, kecuali kepada orang yang Allah cintai. Kita dimudahkan salat berjamaah, itu kita sedang dicintai oleh Allah. Kita dimudahkan menuntut ilmu, itu kita sedang dicintai oleh Allah. Kita dimudahkan dalam ketaatan, itu sedang dicintai oleh Allah. Sebaliknya, kalau kita susah dalam menuntut ilmu, kita susah dalam ketaatan, maka di sana merupakan bagian dari siksaan yang menimpa kita. Ketika kita memang seperti tadi. Oleh karena itu kita patut bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala ketika ya kita mendapatkan kemudahan itu. Bahkan kata Rasulullah, innallaha qassama bainakum akhlaqakum kama qassama bainakum arjaqakum. Bahkan kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala telah membagi-bagi di antara kalian akhlak kalian, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala telah membagi-bagi di antara kalian rezeki kalian. Wa innallaha yu'tid dunya man yuhibbu wa man la yuhib. Sesungguhnya Allah memberikan dunia kepada orang yang Allah cintai dan kepada orang yang tidak Allah cintai. Jadi kalau ada orang kafir kaya raya, itu bukan berarti Allah cinta. Muslim kaya raya bukan berarti Allah cinta. Muslim miskin bukan berarti Allah benci, bukan. Kaya dan miskin itu bukan takaran seseorang itu sedang dicintai atau tidak. Kenapa saya ini kok rezekinya 100, apakah Allah sedang benci kepada kita? Tidak. Itu bukan takaran. Kemudian wala yu'tidina illa liman ahabba, dan Allah tidak memberikan agama kecuali kepada orang yang Allah cintai. Faman atahullahu din, maka siapa yang Allah berikan kepada dia ad-din, agama,
maksudnya ketaatan, maksudnya kemudahan di dalam menuntut ilmu, maksudnya kemudahan dalam beramal soleh. Faqad ahabbahu, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala ya telah mencintainya. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Ahmad, Imam Al-Hakim, dan Imam Al-Baihaqi. Maka tadi disebutkan bahwasanya ada orang yang al-batar bi an umillah, dia melampaui batas ya dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berbangga dengan pemberian Allah. Dia menyangka ketika Allah memberikan urusan-urusan dunia tersebut seolah-olah dia mendapatkan keagungan, seolah dia mendapatkan kemuliaan. Wal kibriya'u ala ibadillah, dan dia sombong terhadap hamba-hamba Allah. Tiba'ul hawa fi ghairi datillah, dan dia mengikuti hawa nafsu bukan pada dat Allah. Artinya hawa nafsunya mengikuti selain kehendak Allah. Ini adalah hadis yang sedang kita bahas atau yang sedang kita kaji pada kesempatan ini. Maka dari keterangan ini atau dari penjelasan ini, kita akan mendapatkan pengetahuan yang berharga bahwa ternyata syaitan ini memiliki perangkat yang cukup berbahaya. Dan perangkatnya ini tentu saja kita harus hati-hati ketika kita menghadapi perangkat-perangkat ini. Hadis ini sebagaimana tadi sudah saya terangkan, ini dikatakan bahwa hadis ini mauquf, ya. Menurut para ulama kita, di antaranya dikatakan bahwa hadis ini atau riwayat ini, riwayatnya adalah hasan apabila riwayatnya mauquf dan dhaif apabila riwayatnya marfu. Dan Syekh Albani memasukkannya ke dalam silsilah ahadits dhaifah, yaitu rangkaian hadis-hadis yang dhaif. Dia memasukkannya ke dalam kitab ini. Dan dari apa yang terdapat di dalam kitab ini, maka kita mengetahui bahwa sesungguhnya di dalam pembahasan ini kita mendapatkan beberapa pelajaran yang berharga, di mana bahwa syaitan mempunyai perangkap, syaitan mempunyai alat untuk berburu. Dan alatnya ini adalah yang pertama, al-bataru bi an umillah. Kita bahas dari keterangan ini dulu. Al-bataru bi an umillah. Diterangkan at-tugyan inda nikmat, yaitu melampaui batas terhadap nikmat. Ya nikmatuhu, yaitu nikmatnya, an'ama biha alaika, yang Allah berikan nikmat tersebut kepada kamu, laisa laka fiha haulun wala hilah, yang mana engkau tidak punya daya upaya dan tidak punya rekayasa. Wa innama hiya mahdun, ya mahdu tafadulin minhu, bahwa nikmat ini adalah murni karunia yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, fanima al-bataru biha idan. Maka mengapa? Yakni engkau melampaui batas dengannya, dengan sebab itu. Yakni
bahwa dikatakan al-batar karena engkau melampaui batas ketika engkau mendapatkan nikmat. Dan juga watulul ghina, senantiasa berada dalam kecukupan. Sehingga akhirnya orang tersebut yakni tidak lagi mau untuk mengabdi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka ketika ada orang yang kondisinya seperti ini, dia tidak mau lagi beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dia enggan untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, maka ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Karena ternyata orang tersebut tidak mau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dia tidak mau mengabdi kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan ini merupakan sesuatu yang berbahaya. Karena orang tersebut tidak mau beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal. Dari penjelasan ini, maka dikatakan orang itu melampaui batas. Orang ini melampaui batas apabila orang tersebut dia tidak menggunakan nikmat dalam beribadah kepada Allah. Sedangkan yang namanya nikmat dihadapi dengan rasa syukur. Sorpu ma'an amallahu lima khuliqalahu. Memberikan nikmat yang Allah sudah berikan lima khuliqalahu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Artinya setiap kita dituntut untuk apa? Untuk menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Setiap kita dituntut untuk menjadi hamba Allah tabaraka wa ta'ala yang senantiasa apa? Yang senantiasa beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Yang selalu beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu, ketika menjelaskan tentang riwayat ini atau keterangan ini, maka di dalam kitab At-Tanwir, syarah atas kitab Al-Jami' Shaghir, yang ditulis oleh Imam As-Sun'ani, beliau mengatakan al-bataru huwa at-tughyan inda ni'mah. Bahwasanya batar itu adalah melampaui batas dalam nikmat, watulul ana, yaitu orang yang senantiasa bersusah payah dengan nikmat. Dan orang tersebut yakni bi annahu ja'ala ni'amallahi sababan lil kufran. Dikatakan dia melampaui batas karena nikmat yang Allah berikan kepada dia. Yang harusnya tadi saya katakan dia harus bersyukur dengan nikmat, yaitu sorbu ma'an amallahu lima khuliqalahu, yaitu menggunakan nikmat yang Allah berikan untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan tujuan diciptakannya manusia. Ini malah apa? Bi annahu ja'ala ni'amallahi sababan lil kufran. Dia malah menjadikan nikmat tersebut sebagai sebab untuk kekufuran. Jadi siapa yang menjadikan nikmat tersebut menjadi sebab untuk kekufuran, maka orang tersebut berarti sudah al-bataru bini amilah, yaitu orang yang melampaui batas bi'an umilah dengan nikmat-nikmat Allah SWT. Wahiyya min mujibis syukri. Padahal nikmat itu adalah termasuk perkara yang mewajibkan dia bersyukur. Yakni asyukru fi muqabalati nikmat. Bersyukur ketika menghadapi nikmat itu yang benar. Ini malah apa? Al-kufru fi muqabalati nikmat. Terbalik. Harusnya dia bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Sebagai tanda bersyukur maka dia beribadah kepada Allah SWT. Maka barang siapa yang Allah berikan banyak nikmat, kemudian dia bergelimang terus dengan kekufuran, bergelimang terus dengan dosa-dosa, bergelimang terus dengan kemaksiatan, ini berarti orang masuk ke dalam masolia, ya, yaitu masolia wapukhufan, sudah masuk ke dalam perangkap syaitan. Orang ini terkena jebakan syaitan, perangkap syaitan. Kenapa? Faqad baddala nikmatullahi kufran. Dia telah menggantikan nikmat Allah menjadi suatu kekufuran. Selanjutnya, kemudian
Wal fakhru bi ata'illah. Ada pun yang kedua, yaitu berbangga dengan bi ata'illah, yaitu dengan pemberian Allah tabaraka wa ta'ala. Apa maksudnya? Disebutkan di dalam syarah kitab Al-Adabul Mufrad yang ditulis oleh Syekh Abu Abdullah Sa'id Ruslan ini. Beliau mengatakan, Idia'ul adhamati wa sarab, yaitu orang yang memiliki anggapan dia mendapatkan keagungan dan kemuliaan dengan sebab mendapatkan nikmat tadi. Yafkharu bima atahullahu. Dia berbangga dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dia. Wala mulka lahu fihi. Padahal tidak ada kerajaan baginya padanya. Wala madakhala lahu. Padahal tidak ada tempat masuk baginya padanya. Wa mahdu tafadul minallahi ta'ala. Padahal dia adalah murni datang dari Allah tabaraka ta'ala. Wallahi, rizki yang kita dapatkan itu murni karunia Allah. Mari kita uji. Saya mau tanya, kalau kita bercocok tanam tanaman padi, saya mau tanya, itu padi sampai kemudian ada isinya, ya, kemudian padi itu pun juga merunduk dan siap dipanen. Saya mau tanya, itu yang ngerjain sampai muncul buahnya, ya, atau muncul bijinya, kemudian sampai siap dipanen, itu siapa? Kita kan cuma menyebarkan benih doang. Kita yang menyebarkan benih. Siapa yang menumbuhkan akarnya? Jawabnya Allah. Siapa yang menumbuhkan daunnya? Jawabnya Allah. Siapa yang memberikan isi dari padi tersebut? Jawabnya Allah. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Seperti itu. Kita cuma ikhtiar saja. Diperintahkan untuk menabur benih, menaburkan benih. Atau kita menanam tanaman. Umpamanya kita menanam tanaman dengan biji tertentu. Kita cuma memasukkan biji. Yang merubah biji menjadi berakar siapa? Allah. Yang kemudian menumbuhkan akar, batang, kemudian ranting, dahan, daun. Siapa? Allah. Yang menumbuhkan buah-buahannya siapa? Allah. Yang menjadikan buah-buahan yang semula kecil jadi besar siapa? Allah. Yang menjadikannya kemudian masak siapa? Allah. Mahdu tafaddulin minallahi tabaraka wa ta'ala. Begitu pula ketika kita yakni bekerja. Saya mau tanya, ada nggak orang yang bekerja ternyata nggak dapat gaji? Ada nggak? Ada. Bekerja siang malam, pas waktunya gajian nggak keluar gajinya. Kenapa? Karena majikannya yang punya perusahaannya tidak mau mengeluarkan gaji. Atau mau mengeluarkan gaji tapi perusahaannya bangkrut. Saya mau tanya, kerjanya kita dan di penghujung pekerjaan kita harus dapat gaji ternyata enggak? Siapa yang ngasih? Allah. Kalau orang tersebut, kalau majikannya, kalau pemilik perusahaannya dibalikan hatinya dan tidak mau ngasih, adakah kejadian orang yang bekerja ternyata dia tidak dikasih gaji? Banyak. Ini semuanya karunia Allah. Oleh sebab itu, tidak boleh ya punya anggapan, oh ini semuanya karena kehebatan saya. Kehebatan kita tidak. Itu bukan kehebatan kita. Itu semuanya Allah tabaraka wa ta'ala yang memberikan karunia kepada kita. Oleh karena itu, sadarilah bahwa nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersyukur kepadanya dengan cara beribadah kepada Allah. Jangan malah sebaliknya kita terkena perangkap syaitan. Kufur nikmat. Menjadikan nikmat itu sebagai wasilah dalam keburukan, wasilah dalam kemaksiatan. Padahal harusnya nikmat itu adalah untuk beribadah kepada Allah. Kita punya lisan untuk baca Quran, untuk zikir kepada Allah. Kita punya mata untuk melihat mushaf. Kemudian kita bisa baca Quran dengan melihat mushaf tadi.
Kita punya telinga untuk mendengarkan ilmu. Kemudian kita pun yakni menyerap ilmu dari apa yang disampaikan oleh ahlul ilmi. Kita memiliki akal yang sehat, ya, dan ketika akal kita sehat jangan dibikin sakit. Yakni memahami dengan benar, jangan kemudian pura-pura tidak mau paham, jangan terus akal yang digunakan untuk menolak agama, jangan. Jangan terus akan digunakan untuk menolak apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, jangan. Kalau akalnya pengen sehat, apa yang datang dari Quran, apa yang datang dari sunnah yang mulia, maka hendaklah engkau ambil dia. Jangan kemudian sebaliknya. Inilah wal fakhru bi ata'illah, berbangga dengan karunia Allah. Dan ini kita tidak boleh ketika kita bersikap demikian. Kemudian wal kibriya'u ala ibadillah. Selanjutnya sombong terhadap hamba-hamba Allah. At-ta'adzum, merasa diri besar. At-ta'adzum, merasa diri agung. Ya, wa taraqu alaihim, merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Ya. Orang-orang Yahudi itu yang menyebabkan mereka tersesat karena mereka mengatakan kulubuna gulpun. Dada kami ini sudah penuh dengan ilmu. Gak butuh nasihat yang datang dari Quran yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gak butuh. Udah kebak ilmunya, kebak. Ngerti ikhwan, kebak? Udah penuh kulubuna gulpun. Kalau orang itu nggak mau mendengarkan nasihat, hatta datang dari Allah, datang dari Rasulnya, nggak mau dengar dia. Lihat wali kita. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan bahwasanya yang menyebabkan orang Yahudi itu tersesat adalah karena orang-orang Yahudi nggak mau dengarkan apa yang datang dari kitabullah, apa yang datang dari sunnah yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Makanya para ulama zaman dahulu, itu mereka kalau menghadiri majelis ilmu, maka mereka datang ke majelis ilmu itu. Kalau umpamanya penyampai ilmu ini belum diketahui, ini ahlu sunnah atau bukan, mereka duduk dulu, dengarkan. Ketika yang disampaikan adalah apa yang datang dari kitabullah, sunnah yang mulia, maka mereka dengarkan. Tetapi kalau yang datang itu, yang disampaikan oleh ahlu ilmi tadi adalah semata-mata ro'yunya, semata-mata akalnya, maka mereka tinggalkan. Tinggalkan majelisnya, ambil sendal japitnya, ambil terompahnya, pergi meninggalkannya. Itulah ulama-ulama zaman dahulu. Itu apabila mendapatkan majelis sudah dibuka. Kalau majelisnya belum dibuka, mereka biasanya memperhatikan cara sholat ahli ilmu yang akan menyampaikan ilmu. Diperhatikan cara sholatnya. Kalau cara sholat ahli ilmu tersebut di atas ilmu dan komitmen dengan ilmu. Karena walaupun diputar-putar, yang namanya tata cara sholat, ahli ilmu sudah pada tahu. Mana yang ittifaq, mana yang ikhtilaf, sudah diketahui. Ya, paling tidak perkara-perkara yang ittifaq, pasti mereka sama. Perkara-perkara ikhtilaf, pasti mereka akan melihat, oh ini memang ada mukhtalaf bainal a'immah, bainal ulama, begitu. Ya, kalau ternyata jauh dari ilmu yang benar, mereka ambil terompahnya, mereka ambil sendalnya, tinggalkan majelisnya. Sebelum majelisnya dimulai. Maka kita harus seperti itu. Menjadi orang yang apa? Selektif dalam berguru, selektif dalam menuntut ilmu, tapi kita tetap ketika diterangkan oleh ahli ilmu itu adalah kitabullah. Ketika diterangkan oleh ahli ilmu itu sunnah yang mulia, dengarkan dulu. Jangan kemudian pergi dan meninggalkannya. Dengarkan dulu. Ada seorang ahli ilmu pernah bilang kepada saya, Ustaz, saya pernah datang satu majelis. Saya datang ke tempat tersebut karena yang dia terangkan adalah kitabullah. Karena yang dia terangkan adalah sunnah yang mulia, maka aku dengarkan apa yang dia sampaikan. Saya bilang baguslah. Memang harus begitu. Ya. Jangan kemudian ya kita tidak mau mendengarkan padahal yang sedang diterangkan adalah Al-Qur'an. Tentu saja dengan penafsiran yang sahih, mengikuti dawabit, aturan-aturan dalam ilmu tafsir. Atau hadis Nabi yang mulia. Dengan pemahaman yang sahih, tentu saja dengan dawabit dan kaidah-kaidah memahami hadis. Dan zaman sekarang ini sangat mudah. Memahami Al-Quranul Karim secara global, tafsirnya 5.
Quran diterangkan dengan Quran, Quran dengan sunnah Nabi yang mulia, Quran dengan akwal para sahabat Nabi, Quran dengan akwal para tabi'in yang memiliki perhatian dengan tafsir, dan Al-Quran ditafsirkan dengan al-lugha al-arabiyah al-fusha, yaitu bahasa Arab yang fasih, takhruju min aqwali as-sahabat wa tabi'in wa tabi'i tabi'in. Yaitu penjelasan tentang lugha, tentang bahasa yang keluar dari lisan-lisan para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'in. Dua bid'ah sangat mudah. Jadi kalau kita ingin mengetahui apakah seseorang ini benar atau tidak dalam menerangkan agamanya, mudah, ada dua bid'ah. Bicara tentang hadis, para ulama kita sudah bikin kitabnya, dua bid muhimmah li husni fahmi sunnah. Kaidah-kaidah yang penting untuk bagus dalam memahami sunnah, ada 13 kaidah. Ditulis oleh Fadilatul Doktor Syekh Anis bin Ahmad bin Thohir. Ini orang Indonesia, ya, dari keluarga Kalimantan. Namun beliau tidak bisa bahasa Indonesia karena dari kecil berbahasa Arab. Tapi asli dari Indonesia. Ya. Dan beliau itu dosen di Fakultas Hadis, kalau tidak salah di Sarjana. Ini Dr. Anis bin Ahmad bin Thohir. Beliau mengatakan beliau bikin kitab 13 kaidah memahami hadis dengan benar. Tinggal dibaca. Dan seterusnya. Maka jemaah sekalian, a'azwaikum. Jadi ketika kita mengetahui bahwasanya kita tidak boleh al-kibriya ala ibadillah, yaitu ta'azum, merasa dirinya besar, tarafu ala ibadillah, merasa dirinya tinggi, maka ini nggak boleh. Kita nggak boleh memiliki pandangan seperti itu. Ya, ini namanya al-kibru ala ibadi, sombong kepada hamba-hamba yang lain. Bahkan kita juga tidak boleh yakni menjadi orang yang merasa dirinya paling soleh, paling taat, tidak boleh. Imam Mujahid bin Jabar rahmatullah beliau pernah mengatakan bahwa barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia merasa menjadi orang yang paling soleh di kampungnya atau di lingkungannya dan dia berjalan di muka bumi, maka orang yang seperti ini telah berbuat sombong karenanya. Syekh Shalih Al-Utsaimin di beberapa ceramahnya dari YouTube beliau, itu beliau menerangkan kepada kita bahwa kalau ada orang yang sedang bergelimang di atas kedurhakaan, kalau ada orang yang sedang bergelimang di atas kedurhakaan, kalau ada orang sedang bergelimang di atas kemaksiatan, maka janganlah engkau menganggap bahwa dirimu lebih mulia dari mereka. Karena bisa jadi ada orang dia bergelimang di atas dosa-dosa, bergelimang di atas di atas perbuatan dosa, kemaksiatan, tapi dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah. Ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa khawatir. Ini berarti dia memiliki khauf, sifat takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang keduanya, sebaliknya, ada orang yang mungkin dia adalah orang yang sangat taat. Tetapi ternyata orang tersebut tidak memiliki rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka tentu saja orang yang seperti ini, walaupun dia taat, tetapi dia tidak memiliki sifat khauf pada dirinya, tidak punya rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan terjatuh suatu saat. Dan jatuh dia pertama kali adalah dosa tersembunyi dari batinnya yang tidak pernah takut dengan hukuman Allah, dengan azab Allah, dengan siksaan Allah. Sementara orang ini yang dohirnya dia bergelimang di atas kesesatan, di atas perbuatan dosa maksud saya, di atas kemaksiatan maksud saya, tapi ternyata dia punya rasa takut kepada Allah Ta'ala. Mungkin kita masih ingat tentang orang yang dia berada di atas jalan yang kesatan, dia berada di atas jalan yang salah, tapi satu hasta sebelum dia wafat ternyata kemudian dia mendapatkan hidayah dan akhirnya dia berada di atas jalan yang benar dan masuk surga. Ada lagi orang yang awalnya dia berada di atas ketaatan, tiba-tiba hampir saja dia masuk surga, satu hasta kemudian di akhir hayatnya malah dia menjadi orang yang terbalik dari yang pertama tadi. Dia berada di atas kesesatan, dia berada di atas yakni perbuatan
dosa-dosa, bahkan bisa jadi lebih dari itu. Maka kemudian dia pun masuk ke dalam neraka. Ketika menerangkan hadis Nabi yang mulia ini, maka dijelaskan dalam syarah hadis Arba'in buah karya Al-Imam Ibnu Daqiq dikatakan fima yabdu bainan nas. Beliau mendatangkan riwayat dari Muslim bahwa ini adalah fima yabdu bainan nas. Ini adalah apa yang tampak pada manusia. Adapun orang yang tadi dia adalah ahli maksiat, bergelimang dengan perbuatan-perbuatan dosa. Kemudian ternyata di akhirnya dia bertobat karena ada amalan dalam hatinya, yaitu karena adanya rasa takut kepada Allah, kemudian ditampakkan di akhirnya dia pun berada di atas jalan yang benar. Sementara orang yang tadi di atas ketaatan, tapi di dalam hatinya ternyata dia tidak ada rasa takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka di akhir hayatnya ditampakkan apa yang asli dari dirinya. Kemudian akhirnya dia pun tersesat dari jalan yang benar dan dia pun masuk neraka. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidak boleh kita ada sifat al-kibriya ala ibadillah. Yakni merasa diri lebih tinggi dari orang lain. Merasa diri lebih mulia daripada orang lain. Dan yang keempat, watiba'ul hawa fi ghairi datillah. Yakni itiba'ul hawa fi ghairi datillah. Dan ini adalah pukhuku syaitan wa masaiduhu. Ini perangkap setan. Ya, allati yansibuha di Bani Adam. Yang ditegakkan untuk Bani Adam. Yaitu supaya mengikuti hawa nafsu. Ya. Dan orang tersebut dijadikan menjadi orang yang mengikuti hawa nafsu. Ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Fi ghairi datillah, bukan pada dat Allah, yakni fi ghairi ma amarallahu bihi. Itu bukan pada perkara yang Allah perintahkan. Ya, dia mengikuti hawa nafsu dalam perkara bukan pada perkara yang Allah perintahkan. Maka fahadhil khisal masaidu asabah syaitanil ibad liyaqau fi sabaqatihi fayahliku. Maka ini merupakan perangkat setan dan sengaja setan melakukannya supaya manusia terjatuh ke dalam perangkatnya. Fayahliku lalu yang akan menyebabkan mereka menjadi binasa. Inilah penjelasan yang sangat menarik dari apa yang diterangkan di dalam kitab At-Tanwir Sarhu Jami' Shaghir buah karya Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala. Dan keterangan ini luar biasa. Memberikan penjelasan kepada kita supaya kita hati-hati. Termasuk mengikuti hawa nafsu pada perkara yang bukan dalam dat Allah. Yakni tidak diperintahkan oleh Allah Tabarak wa Ta'ala. Tidak dijelaskan, tidak mengikuti apa yang sudah Allah perintahkan. Maka ini merupakan perkara yang kita harus waspada dengannya. Kita harus waspada padanya karena sesungguhnya perangkap setan sesuatu yang luar biasa. Yang apabila seorang hamba tidak hati-hati karenanya, dia akan terjatuh ke dalam kehinaan. Karena dia mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan syaitan sangat menginginkan supaya setiap kita mengikuti hawa nafsu. Dengan mengikuti hawa nafsu, maka kemudian orang tersebut tidak akan mengikuti firman Allah, tidak akan mengikuti sabda yang mulia. Makanya dalam kitab hadis ada disebutkan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kamu hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi, sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang sudah aku datangkan. Hadis ini secara sanad dhaif hadis ini. Dan hadis arba'in ini dari 42 hadis, maka para ulama telah yakni menyeleksi dari 42 hadis, maka 2 hadis yang dhaif di antaranya ini. La yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Tetapi kedhaifan hadis ini yakni secara makna hadis ini sahih. Hadis ini sahih secara makna. Artinya bahwa sepanjang kita ini hawa nafsunya tidak mengikuti apa yang ditangkan oleh Rasulullah SAW, yaitu Quran dan Sunnah, maka kita tidak akan pernah sempurna keimanannya. Demikian insyaallah taala kita teruskan pada pertemuan yang lain. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
Pak. Duduk di situ dia enggak. Kalau saya keluar. Kalau
Oh.